Pemirsa, cerita baik ini datang dari anak muda Salatiga. Kiprahnya menjadi perbincangan dunia. Meski tidak menyandang gelar sarjana dan berasal dari keluarga pas-pasan, tapi doktor dan insinyur dunia berhasil dikalahkan. Kompetisi internasional menjadi ajang pembuktian atas karyanya. Arfian Fuadi, jebolan SMK Negeri 7 Semarang ini berhasil mengalahkan 700 karya dari 50 negara dalam kompetisi 3D Printing Challenge yang diselenggarakan General Electric. Dalam kompetisi ini, bersama saudaranya Ari Kurniawan, menaklukkan seorang dokter Swedia berpengalaman di bidang Swedish Air Force dan lulusan Oxford University. Lelaki kelahiran Salatiga, 2 Juli 1986 ini merancang sebuah bracket yang dinilai bermanfaat untuk mesin jet. Arfian menekuni bidang desain dengan modal komputer butut yang dibeli dengan harga Rp1,5 juta. Mantan penjual susu dan tukang tambal ban ini tidak pernah menyangka bakat desainnya kini menjadi perhatian dunia. Sekarang, setiap bulan, Arfian bisa menerima 10 hingga 20 proyek desain dari klien di berbagai negara. Mulai dari desain pulpen, kerangka mobil, gantungan kunci, hingga mesin jet. Dia juga sudah memiliki 30 pekerja di perusahaannya, The Tech Engineering. Sudah hadir di mata Najwa, Arfian Fuadi, founder dari The Tech Engineering, perusahaan desain internasional. Selamat malam Mas Arfian, terima kasih sudah hadir di mata Najwa. Selamat malam, terima kasih. Bagaimana ceritanya lulusan SMK bisa membuat desain jet engine bracket, mengalahkan doktor dari Swedia, mengalahkan lulusan Oxford? Apa ceritanya? Jadi gini Mbak, ceritanya gini, kita tuh pokoknya kan uang nggak punya tuh, jadi modal yakin gitu kan. Yakin kalau ide itu bisa datang dari mana aja gitu. Jadi waktu itu ada challenge, ada lomba gitu untuk mendesain mesin jet engine bracket, bracket untuk mesin jet yang lebih ringan dari yang udah ada gitu, dengan metode pembuatan yang benar-benar baru ada waktu itu, additive manufacturing gitu. Nah ini di global industri masih benar-benar baru itu additive manufacturing itu, baru banget, dan kita mau ikutan gitu, ikut-ikut. Waktu itu timnya dipimpin oleh adik saya namanya Ari Kurniawan, jadi bukan saya waktu itu yang memimpin timnya itu. Terus alhamdulillah kita bisa menang tuh dari berbagai macam. Nyangka nggak bisa ngalahin segitu? Ya kan kita modal optimis ya, pasti nyangka gitu. Wih, pede. Ternyata itu rahasianya. Kuncinya percaya diri. Iya. Jadi modal optimis, modal yakin, modal kekuatan ide. Sama doa orang tua. Oh, doa orang tua. Itu paling penting, doa orang tua. Jadi lulusan SMK. Lulusan SMK. Belajar ngedesainnya jadi dari sekolah atau otodidak coba-coba? Ya coba-coba di sekolah itu ada. Saya kan jurusannya benerin mobil, jadi nggak ada pelajaran desain. Tapi saya suka desain ya, belajar aja coba-coba gitu. Terus lewat apa nyoba-nyobanya, ngelihat di internet gitu Mas? YouTube. Sekarang kan informasi itu gampang sekali kita dapatkan. Jadi dari Facebook ada belajar dari teman-teman, dari komunitas gitu, dari YouTube, macam-macam lah. Betul-betul sendiri, mencari ilmunya juga sendiri. Ya dulu sendiri, sekarang bareng-bareng gitu. Bareng-bareng dengan teman, karena sekarang sudah punya 30 anak buah. Totally semua yang ada di markas kami dan yang di luar markas kami mungkin sekitar 30 orang. Dan pertama membuat perusahaan sendiri itu modalnya dari mana? Patungan Mbak. Jadi waktu itu saya kerja di kantor pos, jadi tukang jaga malam. Jadi saya jaga malam di kantor pos Salatiga, gajinya 785.000. Ditambah adik itu punya uang sisa beasiswa gitu. Waktu itu adik pas baru aja lulus gitu, punya uang berapa gitu, sekian, tuh kumpulin.
Terus ditambah masih kurang nih buat beli komputer, masih kurang. Ditambahin bapak lah dikit gitu. Alhamdulillah ngumpul, terus beli komputer sedapatnya gitu. Ya mulai dari saat itu kita yakin kita pengen jadi manfaat untuk dunia dengan apa yang kita sukai gitu. Desain sesuatu gitu. Terus ya kita mulainya dari situ, waktu itu tahun 2009. 2009 ketika memulai pertama, dari gaji 798.000 mengumpulkan sedikit-sedikit modal dan kemudian membuat. Mas, proyek pertamanya apa waktu itu? Proyek pertama kita membuat alat ukur. Jadi dipercaya membuat alat ukur dari salah satu klien dari Jerman waktu itu. Ini langsung dapat klien luar negeri itu gimana ceritanya? Jadi gini Mbak, di global ekonomi yang sekarang semakin mengglobal ini, itu malah saya rasa buat saya lebih mudah cari klien yang luar negeri Wih, sombong. Lebih gampang klien luar negeri. Jadi bedanya apa klien luar negeri, klien dalam negeri? kalau klien dalam negeri mungkin kadang Bayarnya dolar. kalau bayarannya sih kita nggak pernah ini mempermasalahkan gitu, asal deal lanjut gitu kan. Tapi yang jelas kalau klien luar negeri itu mereka biasa berkomunikasi dengan kayak remote working gitu. Saya kerja dari sini, nanti ketemuan juga nggak sesering mungkin, jadi very efisien gitu, sangat efisien. Mereka nggak mempermasalahkan bahwa engineer-nya lulusan SMK, tidak sarjana gitu-gitu, tidak pernah dipermasalahkan ya? Yang Enggak. penting karyanya. Karena nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah dipermasalahkan. Semakin hari semakin nggak pernah dipermasalahkan, karena so far kita udah nyelesain 300-an project dari klien dari ada kali 30 negara, Mbak. Luar Lebih biasa, mungkin. luar biasa. Jadi kalau ditanyain sekarang enak jawabnya, bisa ngerjain ini nggak? Bisa, tuh lihat aja proyek yang di belakang gitu. Apa proyek yang paling susah yang udah dikerjain selain jet engine bracket yang menang kompetisi itu? Nah, ada beberapa sih, tapi waktu itu kan ada yang sering bilang, jangan-jangan nih kita beruntung nih ikut jet engine bracket nih, menang nih gitu. Kan bisa aja waktu itu kita beruntung gitu. Coba lagi dong, terus salah satu dari kita coba cari challenge lagi, ternyata ada dibuka lagi challenge untuk buat alat inspeksi mesin jet. Biar pesawat itu lebih aman, karena ini untuk pesawat komersial, lebih aman dan waktu inspeksinya juga lebih cepat gitu. Waktu itu kita ikut lagi dan alhamdulillah menang lagi gitu. Menang lagi. Jadi berarti bukan keberuntungan, tetapi memang karena betul-betul desainnya dianggap berhasil, atau desainnya dianggap cocok dengan apa yang dibutuhkan. Berarti memang karena keahlian mendesain. Sama kerja keras dan doa orang tua. Sekali lagi itu kerja keras dan doa orang tua. Saya ingin ke salah satu dari pekerja di Tech yang juga hadir di Mata Najwa, karyawan di Tech Engineering, ada Henry Surya. Henry, sudah berapa lama bekerja dengan di Tech Engineering? Saya masuk di Tech Engineering 2013. Bagaimana? Saya masuk di Tech Engineering 2013. 2013. Iya. Apa saja yang dikerjakan di Tech Engineering? Pertama dulu pernah ngerjain parking box. Jadi sistem parking itu kliennya dari Amerika. Oke. Kanada. Dari Kanada. Jadi parking box untuk parking sistem di sana. Terus juga kemarin akhir-akhir ini ngerjain proyek dari PT Inka untuk kereta RLT Palembang sama Minangkabau. Oh wow, jadi berbagai macam ini proyek-proyek yang dikerjakan. Iya. Seperti apa rasanya bekerja dengan rata-rata teman-teman juga lulusan SMK atau latar belakangnya macam-macam? Kebanyakan lulusan SMK semua. Lulusan SMK semua? Ada juga yang dari SMA malah. Oh gitu, jadi Iya. semua yang diterima karyawan di Tech Engineering ini lulusan SMK? Kita nggak pernah interview, Mbak.